Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'ani fastajibu li wal yu'minu bi. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita masuk ke Ramadan hari ke-6, yang dimana kita sudah hampir hari ke-6, sudah masuk hari ke-6, yang insya Allah kita selalu diberikan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, diberi kemampuan, diberikan terus hidayah bagi kita sekalian sehingga kita dapat mengisi Ramadan ini dengan penuh ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian subuh Ahad pada hari ini ngopi perkara iman, ngobrol perkara iman, ada dengan tema berdoa, ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Di dalam Al-Qur'an, ayat tentang anjuran tentang berdoa itu terlebih pada bulan Ramadan itu bersanding dengan ayat-ayat Ramadan yang lainnya. Pada surat Al-Baqarah ayat 138 183 yang berbicara tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini Allah mewajibkan kita untuk beribadah yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan seperti kewajiban puasa pada umat-umat yang sebelumnya. Di ayat setelahnya, setelah kewajiban puasa itu, Allah menyampaikan tentang mekanisme puasa tersebut. Di dalam ayatnya, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amun miskin, wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan, Allah memperjelas bahwa puasa Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan ini sudah ditentukan hari-harinya, yaitu 29 atau 30 hari di dalam bulan suci Ramadan. Dan dijelaskan juga bahwa ketika orang mempunyai ada suatu situasi, misalnya di dalam perjalanan atau ketika sedang sakit, maka Allah memberikan sebuah solusi yang mana kewajiban itu tetap ada, tetap diberikan kepada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ada rukhsah atau ada mekanisme puasa tergantung kepada situasi dan kondisi. Di ayat berikutnya, di ayat 185 Allah menyebutkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Di ayat ini Allah menyebutkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran, di mana bulannya diturunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, yang biasa kita peringati dengan nuzulul Quran.
Dan di ayat berikutnya barulah Allah menyebutkan atau menggambarkan untuk anjuran berdoa, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Kita akan bahas berikutnya, yaitu lebih kepada ayat ini, di mana Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila hambaku bertanya kepada Nabi Muhammad tentang aku, tentang Allah, berikanlah kabar kepada hambamu bahwa Allah yaitu dekat, sungguh aku dekat pada hambanya. Ujibu da'watad da' idza da'ani. Allah akan mengabulkan permintaan atau permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Di potongan ayat yang kedua, ujibu da'watad da'i idza da'ani, yaitu Allah menegaskan bahwa segala permintaan hambanya, segala permintaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya Allah akan mengabulkan. Allah akan memberikan jawaban atas permintaan, atas doanya, atas keinginan yang disampaikan, atas munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejalan dengan ayat yang tersebut, ujibu da'watad da'i idza da'ani, di hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma min muslimin yad'una bida'watin, tidaklah seorang muslim yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim, selama doa itu tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahmi, illa a'ta'allahu biha ihda thalatha, kecuali Allah akan memberikan 3 hal, memberikan jawaban atas permintaan, atas munajatnya, atas permintaan dari hamba itu. Ada 3 kriteria atau ada 3 opsi jawaban yang akan Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Yang pertama, doa itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa segala permintaan kita, segala munajat kita, segala permintaan kita di bulan Ramadan ini, ketika kita bersolat tahajud, setelah kita solat rawatib, setelah solat fardu, kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita yakin bahwasannya permintaan kita itu akan diijabah. Kalaupun tidak diijabah, tidak dijawab dengan cepat, ada opsi yang kedua, wa imma an tudakhkhiraha lahu fihal akhirah. Allah akan menjadikan doa tersebut simpanan di hari akhir kelak nanti. Jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah, karena di hadis yang lain, di ayat yang lain, bahwa Allah itu tergantung kepada husnuzon kita, atas prasangka kita. Inna zanni abdi. Kemudian opsi yang ketiga atau jawaban yang ketiga dari Allah, wa imma an tasrifa anhu minas su'il mislahu. Allah akan menjauhkan dari keburukan yang sepadan dari apa yang kita doa kepada Allah. Apabila kita berdoa kepada Allah, diberikan keselamatan di dalam dunia ini. Di opsi yang ketiga ini artinya ketika kita diberikan jawaban, kita dijauhkan dari malapetaka, dari segala keburukan yang terjadi,
yang seiring dengan doa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita harus memenuhi syarat-syarat dan adab-adab berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam beliau tidak khawatir tentang tidak dikabulkannya doa, tetapi beliau khawatir ketika dia tidak bisa memenuhi syarat dan adab dalam berdoa. Ada sebuah doa yang biasa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimunajatkan selama bulan Ramadan, yang sebenarnya doa ini banyak kita dengar selama bulan Ramadan, ketika sahur, ketika menjelang berbuka iftar, ketika kita sholat tarawih. Doa ini sering dibacakan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Tuhanku, aku meminta kepadamu tentang ridha-Mu, dan aku juga meminta perlindungan dari rahmat-Mu dan murka surga-Mu, dan aku juga berlindung dengan rahmat-Mu dari murka-Mu dan neraka. Di doa ini ada 3 hal, ada 3 permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As'aluka ridhaka wal jannah. Pertama adalah kita minta kepada Allah bahwa kita meminta kepada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan ridha dari Allah, sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan, kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ridha Allah, segala perbuatan kita akan diridhoi, akan disetujui, akan diberikan sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendapatkan, kita harus sejalan bahwa pekerjaan kita, keluarga kita, semuanya itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang kedua di doa ini adalah al-jannah, surga. Surga adalah permintaan yang tertinggi dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga adalah bentuk dari apresiasi atau ganjaran yang Allah berikan kepada hambanya ketika hambanya itu melaksanakan ibadah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Allah akan menganugerahkan surga kepadanya. Kita meminta surga, kita meminta suatu permintaan yang tertinggi yang diberikan kepada hambanya. Ma la 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Surga itu tidak terbayang oleh mata kita dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita dan tidak pernah terlintas di dalam hati kita surga itu seperti apa. Ketika di dalam ayat disebutkan bahwa surga itu akan mengalir sungai-sungai di dalamnya, memang itu sebuah ilustrasi bahwa di dalam surga itu adalah suasananya indah sekali. Suasananya sangat indah, walaupun ketika ada kisah di negeri di zaman umat apa saya lupa, bahwa seorang raja membuat suatu miniatur daripada surga, bahwa dia mendengar bahwasannya surga itu mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kemudian dia membuat suatu kotanya menjadi seperti surga yang diibaratkan, yang ada
mengalir surganya, ada pohon-pohon yang seperti itu sebenarnya bukan seperti itu surga yang akan kita dapatkan ketika kita beribadah, kita memenuhi haknya Allah, hak kewajiban kita kepada Allah. Kita tidak seperti itu, tidak seperti gambaran yang ada. Karena surga itu mala ainun ra'at, tidak terlintas di dalam pikiran kita, tidak terlintas di dalam mata kita, atau tidak pernah terlintas di dalam pendengaran kita. Di dalam ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 216 disebutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik menurut kalian. Terkadang pula kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini berhubungan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah diberikan harta yang banyak, diberikan rezeki yang banyak, ketika kita tidak mendapatkan langsung, dan kita harus yakin bahwasannya doa kita akan diijabahkan oleh Allah dengan 3 opsi. Yang pertama, yang akan Allah memberikan doanya langsung, akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, dengan opsi yang kedua, doanya itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Bahkan yang ketiga adalah doanya itu diberikan penghindaran dari malapetaka dari doanya. Kita tidak mengetahui secara pasti, Allah yang mengetahui secara pasti tentang kapan baiknya doa itu akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bahwa yang menurut kita baik, kita minta diberikan rezeki yang baik, kita diberikan minta harta yang berkah, dan ketika kita belum mendapatkan rezekinya, belum mendapatkan harta yang berkah, mungkin Allah lebih tahu bahwa ketika kita diberikan harta yang banyak, kita juga belum bisa istiqomah tetap beribadah kepada Allah. Kita belum bisa tentu lebih baik ketika kita mendapatkan hartanya, tidak bisa lebih istiqomah. Maka Allah lebih mengetahui dari hambanya, karena bisa jadi apa yang hambanya sangka itu baik, itu tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ala an ibadatihi sayadkhuluna lahu jahannama dakhirin. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan menjawab, aku akan mengijabahkan, akan mengabulkan segala permintaan dari hambanya. Bahwa kita harus yakin bahwa permintaan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah waktu dan pengkabulan, masalah situasi dan kondisi yang akan sesuai dengan harapan kita, Allah yang lebih tahu dari hambanya. Yang terakhir, ada beberapa hal yang mengganjal atau membuat doa kita tidak diijabahkan oleh Allah, walaupun kita berhusnuzon kepada Allah. Ketika tidak diijabahkan langsung, kemungkinan akan disimpan sampai di akhirat atau diberikan kebebasan daripada malapetaka, yaitu kita tidak berhati-hati dengan apa yang kita makan dan kita minum. Bisa jadi kita tidak memperhatikan suatu hal yang subhat, suatu hal yang makruh, ataupun suatu hal yang haram yang
kita makan dan kita minum. Kita harus memberikan perhatian lebih bahwa apa yang kita makan dan apa yang kita minum itu akan menjadikan kita bisa beribadah lebih baik kepada Allah, bisa diijabahkan doa-doa kita ketika kita memperhatikan apa yang kita makan dan apa yang kita minum dan apa yang kita gunakan. Kita harus lebih berhati-hati karena bisa jadi hal itu adalah hal yang membuat doa kita terganjal dan tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang lain tidak jelasnya penghasilan kita. Bisa jadi ini harta yang kita dapat, harta yang kita berikan kepada keluarga kita, harta yang kita berikan, kita sumbangkan, kita sedekahkan, kita wakafkan dan yang lainnya itu terbebas dari harta riba, dari usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita harus memperhatikan bahwa segala usaha kita itu tidak menghalalkan segala cara, tidak harus sesuai dengan koridor yang Allah sudah berikan. Kita tidak tahu semua semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga seperti yang Nabi sampaikan. Tapi kita tidak tahu surga yang akan kita dapatkan itu akan kita dapatkan langsung atau kita harus istilahnya transit ke neraka terlebih dahulu. Kita berharap ketika hisabnya nanti kita akan diberikan kemudahan, hisaban yasira, hisab perhitungan yang mudah, yang dimudahkan oleh Allah atas segala apa yang kita perbuat di negeri dunia ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.